Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarhanna wa tarham wa tu'azzam ala sayyidina wa habibina wa syafi'una Muhammad wa ala alihi tasliman katsira wa ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kita menikmati rasa syukur kita atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna abi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, niscaya akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku kata Allah, tunggulah azabku sangatlah pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba-hambanya patutlah bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat benci orang-orang yang tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala sangat benci sekali orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bernadakan salam kita sampaikan kepada penghulu alam, Nabi akhir zaman, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang begitu agung. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kedua kalinya kita juga sampaikan kepada para sahabat pengikut, berkhusus keluarga besar beliau, semenjak sekarang sampai matahari terbit di ufuk barat. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini Al-Fakir akan mengangkat tema orang-orang yang sombong atas dunia, akan tetapi dia lupa dengan akhirat. Kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di dunia hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bangga-banggakan di dunia ini? Untuk apa kita bermewah-mewah di dunia ini? Namun itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita tidak tercela di mata Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita punya di dunia? Patutlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah. Harta yang begitu melimpah kita bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena itu adalah merupakan suatu titipan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kepada manusia. Dijelaskan dalam hadis dalam kitab Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amma li akhiratika ka'annaka tamutu wada." Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu
seakan-akan kamu akan meninggal besok pagi, kata Rasulullah. Bagaimana kita menyimpulkan hadis ini? Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini? Yang pertama, kita jangan terlalu cinta dengan dunia. Kita jangan terlalu cinta dengan harta yang begitu melimpah. Rumah yang mewah, harta yang melimpah dan lain sebagainya. Namun akan tetapi apa-apa yang kita miliki, harta, tahta, dan lain-lain sebagainya, kita fokuskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang yang bersyukur. Orang yang tidak sombong, rendah hati, tawadhu. Bagaimana kita memanfaatkan berbagai nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sombong dengan jabatan kita. Jangan pernah kita sombong dengan gelar kita. Jangan sombong dengan harta kita yang begitu melimpah. Karena itu adalah sebuah titipan. Arti dalam titipan itu hanyalah sementara. Seketika Allah pengen mengambilnya, cepat sekali itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada orang-orang yang sombong. Padahal itu titipan. Apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala patut kita bersyukuri. Bagaimana kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua tidak mengeluh. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, tenang. Jangan sampai kita memikirkan dunia, karena dunia hanyalah sementara. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan suatu titipan kepada umat-umat manusia. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat insyaallah dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita seorang hamba yang lemah, hamba yang hina. Karena kita adalah manusia-manusia yang hina. Yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha segala-segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bangga-bangga di dunia? Karena dunia adalah titipan. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan apa yang kita miliki, maka Allah Subhanahu wa taala secepat itu akan mengambilnya. Masyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita sebagai hamba-hamba yang lemah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dengan harta yang begitu melimpah, jangan sombong dengan mewah, rumah yang begitu mewah. Karena kesombongan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja tidak ada sifat sombong. Kurangnya Rasulullah itu apa? Dia sudah dijamin masuk surga. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sifat sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah turuti. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tetapi Rasulullah SAW dia tidak sombong dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada umat-umatnya agar mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itulah khutbah singkat pada hari ini, semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bila al-fakir mendapat salah, al-fakir mengaturkan mohon maaf. Allah ya'lamun ma tasnaun. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil jabbar ya qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada bi nafsihi wa thalatha bi malaikati qudusih. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wa min nafsin wahidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu lakum fi hayati wa sunnah wa an iyyakum wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa in ta'izkuru wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.